Selamat datang kembali di channel Aldi Rasor, tempat kita bikin waktu kerja lebih efisien dengan automation. Nah, hari ini saya bakal ajak kamu kenalan sama tampilan dasar NXN, si workflow automation yang lagi viral-viralnya dibahas. Kalau kamu baru mulai atau bingung bagaimana tampilan layoutnya, maka video ini cocok banget buat kamu. Yuk langsung aja kita mulai. Oke, kita mulai dari tampilan dasar NXN. Nah, di sini setidaknya ada 4 bagian utama yang perlu kamu tahu tentang NXN. Yang pertama itu ada workflow. Nah, workflow ini nanti berisi daftar semua alur kerja atau workflow yang telah kamu buat sebelumnya. Jadi nanti akan dimunculkan di bagian ini. Kemudian kredensial. Nah, di kredensial ini nanti akan berisi daftar semua data login aplikasi pihak ketiga berupa APK. Jadi nanti akan dimunculkan di sini untuk data loginnya. Kemudian execution. Nah, di sini nanti adalah tempat dimunculkannya riwayat suatu workflow dijalankan. Nanti berisi statusnya apakah dia berhasil atau gagal. Kemudian ada waktu dijalankannya, kemudian ada runtime atau durasi workflow berjalan, kemudian ada execution ID yang berisi ID workflow yang dijalankan. Kemudian ada data table. Nah, data table ini sebenarnya adalah fitur baru yang ditambahkan NXN. Nah, ini sebenarnya mirip seperti spreadsheet. Jadi sebelumnya kan saat kita ingin menyimpan database, kita perlu menghubungkannya ke Google Spreadsheet, Google Sheet atau Spreadsheet, atau ke Airtable. Misalkan seperti ini. Jadi misalkan ada database dari NXN, mau kita simpan, jadi kita harus hubungkan dulu ke Spreadsheet. Nah, sekarang karena ada fitur baru, jadi NXN sudah menambahkan fitur data table. Jadi nanti di sini tabelnya sudah terintegrasi langsung dengan NXN. Jadi kita tidak perlu lagi menghubungkan ke spreadsheet atau Airtable, karena semuanya sudah terintegrasi di sini. Jadi datanya lebih cepat dan lebih simpel. Terus di bagian sidebar kiri ada beberapa tombol yang bakalan sering banget kamu pakai. Nah, di sini ada tombol plus. Ini gunanya untuk menambahkan workflow baru atau kredensial baru. Kemudian di bagian bawahnya ada template. Nah, ini berisi contoh-contoh workflow yang telah dibuat oleh para profesional. Jadi buat kamu yang pengen belajar lebih advance tentang workflow, lagi cari referensi atau cari inspirasi buat workflow yang cocok dengan kebutuhan kamu, bisa banget cari-cari di sini buat jadi referensi lalu diedit-edit. Nah, kemudian di bagian bawah ada data profil. Jadi lebih ke informasi tentang nama profil yang kamu gunakan untuk login di NXN. Kemudian di bagian kanan atas ada tombol. Nah, ini gunanya hampir sama sih dengan yang tadi ini, tombol plus. Jadi buat bikin workflow baru, kredensial baru, atau data table baru. Sebenarnya sama aja sih, kalau pakai yang di sini bisa, di sini bisa, di sini juga bisa. Jadi fungsinya lebih ke memudahkan aja sih. Jadi tinggal teman-teman mau pilih yang mana. Kalau kamu kurang suka dengan tema warna cerah seperti ini, bisa banget buat ganti warna temanya. Jadi kamu tinggal masuk ke profil, klik profil, kemudian tekan menu setting, kemudian pilih personal. Nah, di bagian bawah ini kan ada light theme. Jadi kamu tinggal ganti ke dark theme buat ganti temanya. Jadi warna latarnya lebih ke gelap. Kemudian klik save. Nah, jadi ini cocok banget buat kamu yang matanya tuh gampang capek saat ngerjain workflow lama-lama. Nah, sekarang kita bakalan coba untuk bikin workflow baru. Jadi kamu tinggal klik tombol create workflow di sebelah kanan atas ini. Nah, jika sudah muncul tampilan seperti ini, kamu bisa ubah namanya di sini. Misalkan kita bikin workflow pembuatan konten video, lalu enter. Nah, untuk bagian sebelah kanannya sini ada tag. Kita bisa tambahin tag
Misalkan kita isi marketing. Nah, ini kamu bisa isi sesuai kebutuhan kamu. Ini biasanya untuk mengkategorikan saja, misalkan untuk divisi sales, divisi finance, divisi operasional. Nah, karena di sini kondisinya kita pembuatan konten video, ini lebih ke divisi marketing. Jadi tinggal disesuaikan saja berdasarkan kebutuhan kamu. Nah, di bagian tengah ini ada 3 tombol. Untuk editor ini lebih ke menampilkan kanvas kosong atau kanvas tempat kita menempatkan node-node untuk dibuat menjadi suatu workflow. Misalkan kita tambahkan 1 node ya. Kita tambahkan 1 node. Nah, jadi tampilannya lebih ke semacam kanvas. Kemudian execution. Nah, execution ini semacam log atau riwayat status eksekusi dari workflow yang ada di editor ini. Jadi setiap keterangan bisa muncul di sini. Jadi entah itu statusnya berhasil atau ada error, pokoknya nanti akan dimunculkan di sebelah sini. Kemudian evaluation. Nah, evaluation ini dia fungsinya untuk pengujian workflow yang lebih kompleks. Misalkan untuk workflow yang inputnya ada banyak atau workflow yang benar-benar kompleks. Ini untuk pengujian yang lebih advance. Lalu di sebelah kanannya lagi, di sini ada slider untuk mengaktifkan workflow. Ini lebih kepada pengunci workflow agar selalu aktif. Biasanya digunakan ketika workflow yang telah kita buat di sini itu sudah kondisi final atau sudah fix, jadi nggak ada yang diubah lagi. Lalu di sebelahnya ada tombol share untuk berbagi workflow kepada pengguna lain. Hanya saja fungsi ini hanya terbuka buat kamu yang sudah daftar atau berlangganan paket dari website resmi NXN. Jadi kalau kamu masih pakai provider lokal, VPS lokal, ini biasanya belum aktif dan memang harus berlangganan di NXN langsung. Lalu di sini ada tombol save. Nah, save ini untuk menyimpan workflow yang telah kita buat di sini. Nah, di sebelah kanannya lagi ada tanda titik 3 yang horizontal ini. Nah, ketika diklik muncul beberapa menu lagi di bawahnya. Ada menu duplikat. Duplikat ini untuk menduplikasi suatu workflow yang telah kita buat. Misalkan kita sudah buat workflow di sini, terus kita ingin menduplikat filenya, tinggal pilih saja duplikat. Lalu beri nama, kemudian pilih duplikat, nanti filenya langsung terduplikasi dan muncul file berbeda di tampilan sini. Di sini nanti akan muncul duplikat di sini. Kemudian menu download. Nah, ketika kita klik download, misalkan ada workflow yang sudah jadi di sini, kita ingin download nih filenya, kita mau pindahkan ke laptop lain. Nah, bisa banget tinggal klik download saja. Nah, dia akan mendownload file JSON. Jadi file workflow yang di sini akan dibuat jadi JSON dan di-save di laptop atau komputer kamu. Nah, kemudian di bagian bawahnya lagi ada menu rename. Nah, rename ini untuk mengubah nama workflow-nya. Jadi kita nggak usah ubah ya. Terus bagian bawahnya ada import from URL. Nah, misalkan ada orang lain ingin men-share workflow-nya kepada kita. Misalkan ada teman, nah dia share URL-nya, terus kita bisa langsung import masuk ke kanvas kosong yang kita miliki. Jadi kita tinggal masukkan URL-nya di sini, tinggal lalu klik import, terus nanti dia akan masuk, semua node-nya akan masuk dan tersusun rapi di sini. Kemudian untuk file ini, untuk import from file. Jadi misalkan tadi kan ada data JSON yang kita download. Nah, misalkan kita sudah dapat data JSON, misalkan ada orang lain atau teman kita yang punya data JSON begini, kita ingin masukkan ke kanvas kita tinggal pilih import from file. Nah, kita tinggal cari file JSON yang ingin kita
masukkan. Misalkan ini tadi kan pembuatan konten video JSON. Nah, kita open. Nah, dia langsung memasukkan note yang sesuai dengan file JSON tadi. Misalkan ini kan sebagai contoh saja, misalkan kita dapat file JSON dari teman kita, bisa kita langsung import saja ke sini. Kemudian menu setting. Nah, setting ini untuk bagian ini mungkin yang perlu diperhatikan ini saja ya, time zone. Soalnya biar pembacaan time-nya lebih tepat. Misalkan kalau saya kan misalkan di Jakarta, kita pakai time zone Asia Jakarta. Kemudian klik save. Nah, sudah selesai. Nah, lalu di bagian bawahnya ada tombol plus. Di sini kita bisa mencari note yang kita butuhkan. Misalkan kita butuh note Google Sheet. Nah, kita bisa langsung masukkan di sini. Atau kita butuh note lain, misalkan note Google Slide. Google Slide bisa kita masukkan, atau butuhnya Notion. Bisa banget, kita tinggal mengetikkan nama note yang kita ingin masukkan di sini. Kemudian di bagian bawahnya ada command bar. Nah, command bar ini semacam shortcut untuk menemukan elemen atau fitur yang kita inginkan dengan mengetikkan nama fiturnya. Misalkan kita butuh note Google Doc. Nah, tinggal kita ketik saja kata yang di dalamnya. Misalkan Google Doc. Kita tinggal add. Nah, dia akan otomatis memasukkan note yang kita ketikkan tadi. Misalkan kita buat seperti ini. Atau misalkan kita ingin buka menu setting. Nah, langsung saja dia muncul di bagian bawah. Kita klik. Nah, dia langsung mengarahkan ke menu yang kita klik tadi. Kita ketik terus kita klik, nanti dia arahkan ke menu yang bersangkutan. Nah, terus di bawahnya lagi ada sticky notes. Sticky note ini fungsinya lebih kepada memberikan keterangan pada note yang kita sisipkan. Ini berguna banget buat misalkan kita import note dari orang lain, import workflow dari orang lain, terus kita bingung nih, ini fungsi note ini apa, fungsi note itu apa. Nah, kita tinggal nambahin keterangan. Misalkan ini kita beri keterangan pembacaan data. Nah, begini. Misalkan ini kita buat penghapusan data. Ini contoh aja ya, penghapusan data. Oke, terus kita misalkan ingin ganti warnanya, kita tinggal klik ini, kita mau misalkan warna hijau. Nah, begini. Jadi fungsi sticky note ini lebih kepada memberikan keterangan pada tiap note untuk memudahkan memahami fungsi note-nya, atau di beberapa kasus digunakan untuk menghias workflow. Jadi biar tampilannya lebih rapi dan terlihat lebih bagus. Nah, kemudian di bagian bawah ada tanda panah ke atas. Nah, ini fungsinya mirip sama execution. Cuma di sini tampilannya di bagian bawah. Jadi kita bisa langsung melihat logs atau riwayat status dari workflow yang kita jalankan. Misalkan ada error, nanti dia akan memunculkan keterangan di sebelah sini. Kemudian di bagian sebelah kiri bawah ini lebih kepada cara memunculkan workflow. Jadi biar misalkan kita ingin zoom in, zoom out, bisa banget gunakan tombol ini. Misalkan zoom in, kita ingin perbesar atau kita ingin perkecil, nah bisa pakai ini. Atau kita mau zoom to fit, nah bisa. Atau mau auto dirapikan, tidy out, nah langsung dirapikan seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan bahas kredensial. Nah, bagi kamu yang belum tahu, kredensial itu semacam data login aplikasi yang berupa API key. Nah, cara masukinnya ke NXN gampang banget. Kamu tinggal
klik tombol di sebelah kanan atas create credential ya. Kemudian ketikkan nama aplikasi atau AI yang ingin kamu integrasikan. Misalkan di sini saya ingin mengintegrasikan OpenAI. Tinggal pilih OpenAI terus klik continue. Nah, di sini akan muncul semacam formulir tempat kita mengisikan APK dari OpenAI. Nah, kita tinggal buka website officialnya OpenAI. Terus kita login. Nah, di sini kita tinggal buat APK yang baru. Nah, karena di sini saya sudah punya, kita buat baru saja sebagai contoh. Misalkan nama APK-nya Aldi Razor, kemudian projectnya testing, kemudian klik create secret key. Nah, ini dia secret key yang kita akan copy, terus kita paste ke OpenAI yang di sini, yang di NXN. Kita paste. Klik save. Nah, jika sudah muncul notifikasi koneksi berhasil, artinya sudah berhasil ya. Kita tinggal close. Nah, di sini akan muncul kredensial yang sudah kita masukkan. Terus gimana dong kalau kredensial aplikasi lain? Kita tinggal tambahkan lagi. Misalkan kita ingin menghubungkan Google Sheet. Nah, kita tinggal klik Google Sheet, klik continue. Nah, tinggal kita masukkan client ID dan client secretnya. Kita tinggal masukkan client ID dan client secretnya. Kalau kamu masih bingung cara dapatnya gimana, kamu bisa klik Open Docs. Jadi di sini NXN sudah nyediain semacam petunjuk. Jadi kalau kamu bingung, kamu bisa klik saja Open Docs-nya. Nah, di sini sudah ada tutorial cara buatnya dan cara biar dapat client secret dan ID secretnya. Jadi kamu nanti tinggal isi di sini saja. Nah, ini juga yang Open Docs ini tersedia untuk note-note yang lain, untuk aplikasi lain jika ingin memasukkan kredensial. Jadi kamu nggak perlu bingung-bingung banget karena sudah disediain petunjuk dari NXN. Nah, itu saja semacam contohnya. Nah, jika sudah, ini kan masih kosong ya, jadi tinggal ikutin Open Docs-nya tadi, terus dapat client secret sama ID secretnya, tinggal dimasukin ke sini. Ini karena sebagai contoh saja, jadi ini saya biarkan kosong. Terus execution ini semacam recap atau ringkasan dari status workflow yang kita jalankan di sebelah sini. Jadi karena tadi workflow pembuatan konten video itu sempat error. Nah, di sini muncul keterangan statusnya error. Tadi tanggal begini jam segini dijalankan. Jadi pada saat timing ini dia error, terus runtime-nya 33 millisecond. Kemudian ID-nya 2. Nah, semacam laporan statusnya. Kemudian ada data table. Nah, data table ini semacam fitur baru dari NXN. Jadi mirip seperti Google Sheet, mirip banget Google Sheet. Soalnya ini kan fitur baru karena sebelumnya kita pakai Google Sheet untuk menyimpan database. Nah, ini ditambahkan fitur baru oleh NXN. Misalkan kita buat database profil. Kita klik create. Nah, tampilannya mirip banget kayak Google Sheet. Misalkan kita tambah nama, kita tambah pekerjaan. Nah, dia akan buat semacam tabel begini, tabel database. Ini mirip seperti Google Sheet. Nah, kalau Google Sheet kan tampilannya begini ya. Nah, mirip kayak begini, semacam ada tabel, ada semacam tabel yang ada kolom, ada baris. Cuman bedanya yang data table ini dia sudah terintegrasi ke NXN. Jadi proses transfer datanya dia lebih cepat dan tidak kena limit request. Soalnya kalau dipakai Google Sheet itu ada limit request. Oke guys, kurang lebih seperti itu penjelasan dasar dari tampilan NXN. Sekarang kamu udah nggak takut lagi kan buat buka NXN, terus mulai coba-coba sendiri.
Nah, di video selanjutnya saya bakalan ajak kamu kenalan sama not-not di NXN. Kita juga bakalan mulai praktek bikin workflow sederhana yang siap pakai. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe biar kamu gak ketinggalan update video terbaru dari channel ini.